Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ririn Rahmawati. Saya Jinak Atamima. Saya Eka Secara Wadanu. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang dimana beliau adalah pengurus Masjid Raya Darussalam, yaitu Pak Abai selaku sekretaris Masjid Raya Darussalam itu. Mau tahu kelanjutan video ini? Nonton sampai akhir ya. Dadah. Saya Ririn Rahmawati dari kelompok 2. Ini wawancara Bapak. Masjid ini berdirinya sekitar tahun 1900, tapi yang tertulis itu 1925. Jadi kalau sampai tahun 2025 tadi kemarin itu sudah 100 tahun. Tetapi kan masjid kita bukan seperti ini awalnya. Masjid kita itu awalnya berdiri di tepian Makam atau pelabuhan Samarinda yang ada di sebelah kita ini dalam Medan Manda. Itu masjid namanya Masjid Jami. Jadi kalau anak mahasiswa masih tahu, kita ada 3 masjid yang sejarah. Itu pertama masjid di belakang Museum Tenggarong, bentuknya kayu. Kalau anak-anak bisa lihat nanti bisa pergi ke sana, ada di belakang museum Tenggarong. Kemudian masjidnya bentuknya sama seperti masjid di Siratam Satu Samarinda seberang. Yang kalian bisa lihat di sana bentuknya seperti nah, masjid kami seperti itu juga. Jadi ada 3 masjid yang sama bentuknya. Ada fotonya nanti bisa dilihat nanti di ekspor kirim sudah WA-nya. Nah itu masjid Jami namanya itu bentuk seperti kayu ulin. Nah, nah ini kalau anak bisa lihat. Kemudian masjid ini berdirinya di samping Sungai Makam. Ukurannya cuma 25 kali 25. Ini kita ke sejarah awal berdiri ke Sungai. Jadi masjid ini ukurannya hanya 25 meter kali 20 meter. Bentuknya sama kayak masjid Siratam Sakit atau masjid yang itu apa namanya yang di belakang Tenggarong, di belakang museum itu namanya Hasanuddin. Nah, kemudian masjid berikutnya tahun 74 seperti ini. Nah, kita ini namanya Masjid Raya. Diresmikan sekitar tanggal 3 Februari 1974. Karena waktu itu masjid yang kayu ini sudah tidak mencukupi jamaah kita tambah banyak. Jadi diperluas tapi dipindah ke tanah yang sekarang. Dan ini juga zaman itu ada becak-becak. Nah, di sini ada becak. Nah, jadi ini terminal becak. Karena kan pasar pagi, sedang pasar pagi, ada becak. Oh, jadi orang pada pedagang apa segala macam, ngumpulnya di jadi tempat kita. Di sini makam ini kapal kata bapak ini zaman dipakainya kapal Jepang, kapal besi. Di sini, jadi urat nadinya ekonomi Samarinda itu di Seni Makam karena perdagangan apa segala macam ada yang apa membawa hasil bumi dari hulu Mahakam atau dari ya, manapun pasti ngumpulnya di pelabuhan dekat masjid ini. Nah, sekarang sudah jadi pelabuhan dulu namanya pelabuhan Tenggarong kalau kami kalau dulu dibilang tapi ini mungkin tepian yang sekarang baru sudah. Nah, habis ini sedang planning kita masjid ini. Nah, ini. Nah, ini ada nih. Ini hasilnya. Masjid Jami karena belum dibongkar sudah jadi baru dibongkar baru ke sini. Kenapa dinamakan Masjid Raya? Karena pintu sama jendelanya banyak jadi bisa jadi banyak. Nah setelah tahun 74 ini tahun 90 berubah menjadi Masjid Raya Darussalam bentuknya seperti itu. Nah, ini gaya-gaya kita yang nah ini masjid. Nah ini bentuk masjid tahun 8990. Pelanggan berapa? belum ada lagi yang lain. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tahun 1990 itu ini bentuknya ini arsiteknya kayaknya cakup aja ya sudah ya ada pertanyaan semuanya. Arsiteknya ini diambil dari masjid-masjid di Turki. Nah, jadi bentuknya. Nah, itu telah diambil dari semua makam nih tadi yang saya tahu. Nah, jadi nah setelah ini berdiri karena ini sudah juga berapa puluh tahun akhirnya jadi domnya hijau ini apa bocor akhirnya dirubah seperti itu. Nah domnya tapi cat apa segala macam masih ada tetap tapi dibuat baru. Nah itu sejarah singkat dan budaya ini. Dari wabarakatuh. Perkenalkan saya Jilan dari
mahasiswa pendidikan agama Islam semester 2. Saya dan kelompok 2 ingin mewawancarai Bapak. Iya. Di awalnya itu kan sudah mau jelaskan tadi awalnya itu dia ngomong kalau masjid jami itu konsepnya seperti kalau dilihat ya apa kayak masjid di Demak, mungkin sama persis seluruh Indonesia bentuknya kerucut. Kita lihat fotonya tadi kan, kerucut yang dari kayu ulik semuanya. Dan memang khasnya kita Kalimantan itu dari kayu ulik semuanya. Karena kayu kalau orang Jawa bilang kayu besi. Terus atapnya juga sirap dari kayu udin yang dipotong tipis itu sih dibikin atap. Karena di zaman itu nggak ada seng. Zaman itu susah. Memang kalau orang Kalimantan kita ini pasti pakai sirap, atap sirap dari kayu ulin semua rata-rata. Dan pastikan termakan usia kan kayu ulin, apalagi dibuatnya di pinggir Sungai Makau. Jadi kalau zaman dulu wudunya di Sungai Makau. Nggak ada letting kayak sekarang kita enak tinggal buka. Kemudian konsep berubah sekitar tahun 74 itu bentuk masjid yang tadi itu kenapa masjid ayah ya dengan konsep supaya terang, masjid terang, banyak jendelanya, banyak pintunya, ya sampai sekarang kan bentuknya berbeda. Dan sekarang juga berubah konsepnya seperti arsitektur, kata Bapak tadi, arsitektur Turki. Kemudian ruang terbuka untuk angin banyak. Cuma kesininya sekarang kan namanya juga penduduk kita tambah banyak, debunya juga banyak nih, kota Samarinda ini tambah debu. Jadi perubahan yang dilakukan sekarang oleh Pak Andi Harun wali kota Samarinda, konsepnya direncanakannya itu pakai AC semua, walaupun hanya bagian depan dulu. Sekarang, walaupun pintu itu tetap terbuka supaya sirkulasi angin di dalam masjid tetap, karena pakai marmer kan, jadi tetap dingin. Izin Pak, Iya. mungkin malam gitu Pak. Nama saya Eka Satyana Danu. Bisa teman-teman panggil saya Danu. Boleh. Cuma memang kita setiap samanya ada dari guru majlis taklim ada. Kita ada juga kajiannya khusus ibu-ibu di hari Minggu. Terus biasanya kami ini rutin ada itu lagi subuh. Cuma memang saat ini masih tahap renovasi kecil-kecilan lah ya. Jadi ada kegiatan kita, cuma ada kegiatan yang tidak bisa dijalankan. Jadi itu kerjasama besar. Bagian apa? Jadi bisa dihubungi ke berapa atau bagian tidak. Kami juga ada ruangan musafir yang kita siapkan. Ada ruangan musafir. Cuma di Masjid Raya ini rawan. Jadi preman-preman yang biasanya tidur di pelabuhan itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya liaran di masjid, maling-maling apa gitu. Jadi dan juga selingkuhan kita masjid ini bukan lingkungan Muslim, toko-toko Cina. Orang bukan Muslim. Jadi memang kalau kita terbuka ya bahaya juga. Ini barusan juga kotak amal kedua diambil malam-malam. Jadi kalau konsep 24 jam buka, mungkin ada masjid yang pas, ada yang kurang pas. Bukan kurang pas sih, bisa aja. Cuma keamanan masjid itu kemarin tuh kabel listrik kami itu dari depan ke belakang habis. Walaupun sudah ada penjaganya, alamat kayak apa dia bisa ngambil. Jadi mungkin untuk saat ini saya belum bisa menerapkan 24 jam. Kalaupun ada musafir ya silakan aja. Paling dia tidur di teras. Masjid Raya Darussalam merupakan masjid terbesar kedua di Kalimantan Timur yang menjadi simbol spiritual dan ikon kebanggaan kota Samarinda. Selain sebagai tempat ibadah, masjid bersejarah ini berfungsi sebagai pusat syiar Islam, kegiatan sosial, dan destinasi wisata religi utama
yang menggalakkan ekonomi serta mempererat kebersamaan masyarakat Samarinda.